kalau malam minggu di Bali, nah tempat nongkrong, tempat makan, tempat yang paling banyak dicari lah. Sekarang kan angkringan ya. Nah, jadi angkringan itu udah jadi fenomena di Bali. Kali ini kita nggak sekedar makan ya. Kita nggak sekedar makan, tapi jujur kita pengen tahu. Kira-kira angkringan itu apa sih yang bikin dicari sama orang? Nah, kayaknya yang paling penting kalau ke angkringan ini musik. Nah, nyari informasi. Nah, nyari informasi kira-kira apa sih yang membuat angkringan itu banyak dicari orang? Nah, misi kita berarti. Terus kalau sudah rame yang pasti. Nah, kira-kira hasilnya gimana? Yuk langsung sekarang kita tanya aja sama bosnya. Tapi yang mana bosnya nih ya? Banyak banget ya orangnya. Nah, ini ya. Ini kayaknya kalau dilihat dari dagang-dagangnya nih kok semua pada sibuk ini. Secara rame banget. Nah, ya, secara ini yang bisa ditanya-tanyain siapa ini beli ya? Siapa dah kita culik salah satu belinya deh. Yang bisa ditanya-tanyain siapa beli ini beli? Oh, ya. Kenalan dulu. Beli siapa namanya? Saya Jo. Beli Jo. Beli. Ini saya malam-malam kesini itu karena pengen malam mingguan. Nah, tapi selain malam mingguan ya biasa nyari menu yang murah. Nah, yang murah-murah, terus yang lagi viral. Apa beli kira-kira beli? Yang paling dicari di sini apa beli? Kebetulan cekernya. Ceker. Sama nasi bakarnya sisa lagi satu. Oh, enggak apa-apa yang penting ada. Oh, berarti bestsellernya 2 ini ya? Oh, kakaknya udah habis. Si bakar cumi habis. Di sini ceker pedas. Istimewa ya malam-malam lihat ceker kayak gini. Tapi kalau yang ini gorengan ini? Ini ada bakaran, ada dibakar-bakar. Yang paling recommended yang mana, Bri? Sate-sateannya ini yang paling recommended yang mana? Yang paling bawah. Karena itu menu bumbu Balinya. Oh, Yang mana? Yang ini. Yang semuanya kalau diolah kan itu baru setengah matang nanti dibakar. Pakai bumbu Bali. Pakai bumbu Bali ya. Pakai bumbu Bali. Berarti enggak salah ya kita mampir ke sini ya. Dari tampilannya ini. Iya. Ini bumbunya. Iya. Wing. Biasanya yang paling sering ngelihat di angkringan kan ya sosis-sosisan gini. Iya, dengan bumbu. Tapi kalau yang bumbu-bumbu Bali gini jarang ya. Oh iya. Berarti kita menemukan satu angkringan yang punya menu spesial pakai bumbu Bali. Kalau ceker pedas berapaan tadi, Bri? Ceker pedasnya 15.000. 15.000 ya. Satu mangkok gitu ya. Berapa ekor beli ayamnya? Ayamnya 10 potong. 10 potong berarti 5 ekor ayamnya dipakai ya. Oke. Ini berarti pakai dimasak lagi apa udah jadi nih, Bli? Dimasak lagi. Oh, dimasak lagi. Itu sambalnya nanti. Oh, gitu ya. Ada pedas nikmat. Oh gitu. Oh ini. Oh iya. Jadi ada menu-menunya ya. Cret. Ya. Seperti judulnya. Tadi kan kita kesini ceritanya mau makan sekaligus mau curhat. Nah, mau curhat. Ya, Beli ini boleh minta waktunya enggak BTW? Oh iya. Kalau makan di angkringan kan udah biasa. Nah, ini sekarang kita makan di angkringan ditemenin langsung sama bosnya ya. Nah, Beli siapa namanya, Beli? Saya Jo. Beli Jo. Shred. Beli, coba di absen dulu, Beli. Menu-menu yang dipesan tadi ini apa aja, Beli? Ya, yang di absen Beli. Nah, yang tadi katanya di sini ada bumbu Balinya. Yang pakai bumbu Bali itu yang mana? Yang bumbu Bali itu yang ini kayak sayap. Oh ya. Sayap, ada telur kuyup, ada kuning. Banyak pokoknya ya. Oh ya, ini berarti semua yang pakai bumbu Bali ya. Ya. Kali ceker pedasnya ini. Ini pedasnya ada level-levelnya bagaimana? Oh, ada levelnya. Ini yang level berapa ini? Itu pedas nikmat. Pedas nikmat. Biar Pedas. pedas ini. Ya. Kayak lagunya ini nikmat ini. Yang mencekam gitu ya. Shred. Langsung unboxing itunya dulu, nasi bakarnya dulu. Yang ditunggu-tunggu sama netizen ini kan. Ini tadi pesanan siapa? Semaker. Oh ya, semaker biasa. Makan ini aja ntar ya. Ya. Ini nasi bakarnya. Ini nasi bakarnya satu bungkusnya berapa beli? Satu bungkusnya kalau yang nasi bakar udang itu 11.000. Oh. Wow. Wih, ini nasi bakar apa namanya, Bli? Udang. Udang, ya? Udangnya di dalamnya ternyata. Oh, di dalamnya. Walah. Tapi yang penting kalau nasi bakar ini ada kemanginya ini loh. Nah. Iya, sip. Tak bongkar. Coba di unboxing. Oh iya beneran ada udangnya. Ada udangnya ya. Wow. Dari aromanya gitu menggoda loh. Oke. Aromanya enak banget loh.
sekaligus curhat. Jadi kalau disingkat podcast. Nah, ceritanya saya udah pernah buat podcast babi guling beli. Nah, sekarang saya mau buat podcast edisi angkringan. Nah, jadi biasa kalau netizen yang kepo-kepo, yang istilahnya yang sering-sering kulineran di Bali lah, pasti pada tahu bahwa angkringan itu termasuk salah satu fenomenal kuliner di tengah pandemi. Ya, menjamur di tengah pandemi. Jadi coba Bli, bisa diceritakan inspirasinya atau kenapa kok bisa bikin usaha angkringan? Nah, pertanyaan pertama. Dengan keadaannya. Oh, dengan keadaan. Nah, kembali kita melihat peluangnya apa kayaknya. Wih, jangan nangis Bli ya. Please jangan nangis. Terus sebelum usaha angkringan punya usaha apa mungkin sebelumnya? Atau kerja di mana mungkin? Kuli bangunan. Oh, tak kira kuli bangunan. Maaf loh Bli, biasa tambah malam tambah rusak. Nah, punya toko bangunan. Jadi alih profesi jadi angkringan. Paginya. Oh, paginya. Jadi bosnya toko bangunan. Oh, jangan-jangan itu di balik angkringan ini tersimpan toko bangunan. Enggak Bli, bukan di sini. Oh, bukan. Oh ya, terus Bli. Aku sambil makan ya. Oh ya, sambil dinikmati. Ini yang nasi bakar tadi ya, nasi bakar udang tadi ya. Nah, lanjut Bli, gimana Bli? Terus kok bisa udah punya toko bangunan malah pengen punya angkringan? Nah. Dari jalan namanya kita kalau mau bisnis kan buka peluang lihat. Oh iya bener kan berarti kan angkringan ini termasuk peluang di tengah pandemi Bli ya. Nah, ini biar semeton Bali, biar netizen yang pengen cari cuan di tengah angkringan. Nah, salah satunya di tengah angkringan, di tengah pandemi salah satunya bisa bikin angkringan ya. Terus kalau ngomongin peluang, nah kira-kira sebelum memulai angkringan ini belajarnya di mana? Belajar istilahnya kayak dari segi SWOT-nya. Nah, gaya saya ngomongnya SWOT. Ya istilahnya untuk tahu peluang BEP-nya balik kapan, terus gimana dan sebagainya. Nah, masalah hasil cuan. Nah itu gimana Bli? kerja yang bakal kita ngajarin. Oh, berarti belinya ini intinya yang penting pengalaman dulu ya. Yang penting pengalaman dulu, coba dulu, hasil nomor sekian. Wih, ya ini benar-benar bos ini, Om. Ya ini yang namanya bos. Tapi yang pasti ya harus modal dingin. Nah, yang penting modal dingin biar enggak keringetan panas. Nah. Terus Bli. Dari kapan buka angkringannya ini? Dari 28 September ke Februari, sudah hampir 6 bulan ya. Nah, 6 bulan itu gimana? Suka dukanya. Nah, kita suka duka jualan. progresnya gimana? Progresnya ada enggak? Meningkat enggak? Oh, meningkat ya. Jadi di awal-awal merintis kira-kira susahnya kayak gimana Bli? Di 1, 2 bulan, 3 bulan pertama kan biasanya orang usaha kayak gitu. Kita mengembangkan brand. Sekarang kalau barang kita di sosial media. Oh, berarti memanfaatkan sosial media ya. Oh, jadi ngundang-undang sales gitu ya. Tapi ini enggak salah ini sales babi guling ini diundang untuk podcast. Oh ya, jadi pada intinya tetap harus ada usaha, upaya dan doa. Nah, terus pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama netizen. Nah, ini harus jawab jujur. Tapi sedikit nyelekit pertanyaan. Nah, terus kira-kira Bri, hasilnya gimana? Nah, yuk hasilnya jujur. Sangat lumayan ya. Soalnya dari angkringan sebelah yang pernah tak tanyain katanya hasilnya sampai puluhan juta. Nah, gimana? Kalau bener berarti nanti kita buka juga ya. Nah, nggak punya modal rek. Nah, gimana Bli? Jujur hasilnya kira-kira. Masalah hasil sampai detik ini. Ya, detik ini ya. Lumayan ya. Berarti hampir sama kayak angkringan sebelah ya. Jadi kayak menyentuh angka bukan belasan lagi ya, tapi puluhan ya. Nah, ini jujur loh. Jadi itu yang bikin orang di mana-mana makin lama makin buat angkringan itu menjamur di Bali ya. Harus punya ciri khas. Ya, kayak di sini kan ciri khasnya yang pertama tadi yang bumbu Bali. Bumbu Bali. Coba tes bumbu Balinya sah enggak? Dari tadi disebut terus belum dicobain. Tunggu nanti aku selesaikan dulu acaraku, nanti kita review satu persatu. Mau dimakan? Tadi aku tanya dulu belinya ini bumbunya bumbu tomat ya beli ya, Mas?
soto. Sambelnya. Sambelnya soto. Biasanya kalau kita makanan di tempat angkringan lain itu kan sambal tomat atau sambal cabai. Saus kadang-kadang. Ya, tomat atau cabai botolan gitu. Ya biar nyambung ya, namanya aja bumbu Bali. Super ya. Pantesan ininya 2 juta. Iya, rasanya kayak gini. Wih, ini ada semeton Bali. Nah, tak kira Pak Pecalang ini pakai selendang. Oh, ini langganan Pak sini Pak. Sering Pak ke sini Pak. Sering makan di sini. Wow, ini. Nah, jadi kalau di sini kalau dilihat-lihat bukan cuma muda-mudi ya, tapi ternyata dari segala usia ya. Wih. Pantesan puluhan juta. Iya, shred. Ini lupakan kolesterol ya, kita makan kulit Ya, ayam. shred. Bumbunya bumbu pedes gitu. Shred. Gimana? Lanjut ya. Kita buat belinya ini semakin merasa tidak betah ya, supaya kita cepat-cepat disuruh pulang ya. Nah, beli. Ya. Kalau mau buka usaha angkringan seperti ini, nah itu di awal mulanya butuh modal berapa? Nah, ayo. Modal mulai dari sewa tempat. Dari sewa tempat, terus dari bikin rombong, dari nyari karyawan. Nah, ini kan Modal pertamanya keberanian. oh, ya. Pasti ada modal. Punya keberanian, punya. Ya, kalau Punya. Loh ya, terus tapi yang penting jangan nanya punya modal luang apa enggak. Terus lanjut beli. Pertama modal. Di angka berapa langsung sebut merek aja enggak apa-apa. Karena kita belajar dari pengalaman. Ya, Dari dikit sampai dikit. Kita nyiapin mejanya dulu. Oh, mejanya kalau dihitung-hitung mejanya sebanyak ini langsung banyak gini kemarin apa dari 1 2 3. Oh iya. Terus berarti modal awalnya berapa? Modal awal berapa? Tak kasih opsi ya. Untuk membuka angkringan seperti ini dibutuhkan modal titik. A 10 juta, B 20 juta, C di atas 20 juta. Nah, ayo. Karena kita merintis dari bawah dulu. Ya. Kalau 10 juta itu cukup. Oh, 10 juta cukup ya? kenapa tahu nggak? Punya toko bangunan. Oh, bener. Berarti 10 juta enggak termasuk meja ya? Enggak termasuk ini semua. Oh, iya kan bener kan? Ya anggap aja berarti anu lah. Ya. Oh, ya bener. Berarti 10 juta lebih dikit lah. Ya, gitu istilahnya ya. Tapi balik beri modalnya, Bi. Wes enggak balik. Ini kok dari tadi rek podcastnya ini semakin lama semakin panas ini. Ini yang ditunggu-tunggu sama netizen ini cekernya ini loh. Sepedes apa sih? Bentar, aku masih menikmati ini nasi bakar. Oh, ya. Nasi bakarnya enak ya. Bumbunya tuh pakai bumbu kuning gitu, udang kasih bumbu kuning. Ya. Terus ada ini daun kemangi ya. Oke. Jadi aromanya di bibir. Karena ini menunya banyak, sekarang tak panggilin tukang makan lagi satu beli ya. Soalnya nanti keburu nanti diubrak sama Satpol PP. Nah. Gimana? Udah siap makan? Nah, dari tadi capek megangin lampu. Cari tempat duduk dulu. Ini. Nah, terus kalau duduk di sana. Nah. Coba ini. Loh, enggak salah. Kalau Sumangkar itu harus makan nasi. Nah, sengaja. Boleh deh. Nanti kalau kurang tinggal ngambil. Bayar ingat. Nah. Terus beli. Selama pandemi ini gimana beli? Maksudnya sekarang kan ada muncul virus-virus yang lagi terkenal itu, terus ada rasa was-was enggak? Nah, takutnya kan PPKM lagi. Nah. Was-was pasti selalu. Nah. Kenapa kita was-was? Karena kalau kita mencari pundi-pundi rupiah itu dengan kehidupan ya namanya lewat jam. Nah, ini dari pengusaha kuliner langsung loh ini. Ini suara hati dari pejuang kuliner loh. Jadi semoga didengarkan sama yang di atas sana beli ya. Jadi untuk membuka usaha seperti ini kan butuh modal, butuh keberanian, butuh waktu juga. Jadi kalau tiba-tiba
ada kebijakan-kebijakan yang memberatkan seperti itu kan, ya jadi ya susah juga beli ya. Nah, harapannya gimana beli? Harapannya. Harapan kedepannya yang jelas semua kembali membaik dari sektor apapun. Wih, ini Agus rugi nggak ikut ini ya? Yang beli ternyata istimewa juga ya. Loh, terus beli. Kalau apa namanya? Kalau dari segi pengunjung ini dalam satu hari. Nah, dalam satu hari biasanya kayak mbak-mbak yang istimewa gini biasanya bisa menghasilkan berapa hasil? Berapa omset per harinya? Nah, per hari. Kira-kira. Bicara dengan omset kan susah ya. Nah, ya, wis anu lah, masalah mainnya median rata-rata. Nah, yuk. Yang gini-gini ini yang disenangi sama netizen, tapi garai makin gak betah. Nah, wis apa baju boleh jujur sedikit mix sama mix. Nah, yang penting kan penonton senang. Membanding-bandingkan. Nah, biar nanti orang tuh punya bayangan gitu loh. Oh, kayaknya enak ini bukan angkringan ini. Semuanya saingan. Tergantung modal kembali lagi. Nah, kira-kira beli. Langsung sebut angka, Sret. Omset per harian dibilang promediannya rata-rata kisaran sampai jutaan. Oh, sampai jutaan. Ya, wis anggap aja 1 sampai 2 juta. Nah, lebih ya. Hasilnya per bulan aja puluhan juta. Orang beda-beda. Iya. Seberangnya angkringan tapi rezeki beda-beda. Iya. Percaya itu. Kayak Sumaker ini sudah bertahun-tahun kerja tapi ujung-ujungnya tetap Di PHK. enggak makan nasi jinggo. Gitu. Iya. Tapi ini sekarang udah jadi bos Sumaker ini. Bosnya apa? Seluler battle ya. Oke. Seluler battle. Nanti aku penasaran nih. Oh, iya. Ceker. Oh, iya. Tadi udah ada cobain itu nasi bakar udangnya emang mantep. Bumbu kuningnya itu dapat banget tuh sampai ke nasinya warnanya kuning. Yang kedua buat gagal fokus tuh ini. Kasih belinya napas. Oh iya. Jawab pertanyaan. Biar enggak spon jantung nanti. Ya deg-degan nanti hidup mau ditanya apa lagi. Ya. Sekarang ini kita cobain di salah satu menu spesialnya mereka di sini, ceker pedasnya, tapi ini pedasnya masih manusiawi ya, Bia. Tadi ini apa ceker pedas apa namanya? Pedas nikmat. Pedas tapi masih bisa dinikmati dengan baik. Seret. Wih. Istimewa ya. Gimana pedasnya? Dari Lomboknya aja udah kayak gini loh. Wih. Pedas nikmat beneran. Harusnya tadi makan sama nasi lebih nikmat lagi kayaknya ya. Nah, mau jabal aja. Lagi. Wih. Nah. Gimana? Lanjut makan? Apa lanjut tanya lagi ke belinya? Nah, ini pertanyaan terakhir beli, bener beli. Habis itu saya pulang beli biar nanti keburu pingsan nanti. Nah, ini pertanyaan yang jujur mungkin ditunggu-tunggu sama netizen betina. Nah, kira-kira kalau sudah pertama punya toko bangunan, nah kedua punya angkringan, nah yang ketiga punya pasangan enggak? Lah, yo. Udah punya anak. Waduh, berarti ya wis lah. Enggak usah digali-gali lebih dalam ya. Nanti keburu banyak yang kecewa ini. Masalahnya udah ganteng, punya toko bangunan, punya angkringan, ya wis kurang apa lagi? Udah punya anak. Nah, wis kalau gitu kita akhiri ya sesi podcast kali ini di angkringan apa namanya, Bri? Angkringan apa namanya ini? Nah, jadi kalau kalian udah tahu menu-menu mereka di sini apa, yang spesial di sini apa, ingat kalau ke sini pesen nih. Yang sate bumbu balinya sama nih, ceker dan ada pesan-pesan untuk netizen enggak, Bri? Nah. Apa ya benar? Nah, satu dua patah pesan. Nah. Oh iya. Ya kita pelan-pelan ngabisin ini. Kalau Sumaker disuruh review rupa kodrat. Makan terus, Re. Enak banget ya. Pokoknya kayak gitu ya. Yang paling wajib cobain ya ini ceker pedas sama bumbu balinya tadi, sate bumbu Bali. Sate-satenya pakai bumbu Bali tadi. Ini juga enak nih. Masih makannya juga enak juga ya, tapi saya kita kemaluan jadi
Ingin sekalian evaluasi dan tetap saksikan kuliner. Dadah. Ih, berinya nangis, berinya nangis. Nah.